Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya LVW. Dan kali ini saya tuh pengen cerita kenapa saya itu kok akhir-akhir ini tuh nggak pernah ngonten dan susah banget nyari ide untuk bikin konten yang baru, konten yang orisinal, dan konten yang sekiranya itu cukup dalam untuk teman-teman nikmati. Jadi gini teman-teman ya, saya itu akhir-akhir ini tuh mengalami sebuah fenomena ya, yang disebut sebagai paradigm shift. Paradigm shift ini itu apa sih? Nah, jadi gini, ada pergeseran paradigma di dalam kepala saya. Saya ini tuh adalah orang yang terlahir dari disiplin ilmu sosiologi yang juga mengkonsumsi banyak teori-teori yang muncul dari ranah postmodernisme dan postkolonialisme. Nah, teori-teori ini nih, dulu menurut saya itu bagus. Tapi ada di satu titik di mana saya kok melihat bahwa teori ini kok nggak presisi ya untuk digunakan untuk melihat realitas. Kenapa ya teori-teori postmodern dan teori-teori postkolonialisme itu nggak punya aspek prediktif dalam formulasi-formulasi teorinya kayak gitu. Akhirnya aku berpikir, wow, Jojo postmodern ini koyo tai ya, kosarannya koyo ngono. Jojo postmodern ini malah yang membuat kepala saya itu tidak tersistemasi. Akhirnya saya balik lagi ke ground saya yang paling awal, yaitu ide-ide positivisme, ide-ide sosiologi yang berkaitan dengan angka dan lain sebagainya. Intinya itu ada pergeseran paradigma di kepala saya, dan setiap transisi paradigma itu selalu membuat seseorang itu meragukan semua hal yang ada di sekitarnya. Termasuk pas saya bikin konten. Akhirnya apa efeknya? Gak iso gawe konten. Semua yang saya lihat akhirnya jancuk kabeh. Kayak ngono rek. Nah, itu yang disebut kalau misalnya bahasa umumnya itu ya slum. Slum iki apa sih? Slum ini kayak jurang ya, jurang ya. Slum iki kayak jurang, kayak lembah ngono lho. Seorang kreator itu terperangkap di dalam jurang ini, dan dia itu nggak bisa mengkreasi apapun yang bagus di dalam jurang itu. Istilahnya kentekan ide lah. Nah, karena hal ini ya akhir-akhir ini saya sudah kembali berkonten lagi karena paradigma di kepala saya ini mulai tersusun kembali. Cara saya melihat realitas ini mulai fix lagi, mulai valid lagi. Nah, di sini akhirnya itu saya ingin menjelaskan bahwa ternyata kondisi slum, kondisi kehabisan ide, kondisi di mana kita itu susah banget nyari ide buat konten, terutama untuk para konten kreator, itu nggak terjadi di dalam diri saya sendiri tok loh. Banyak orang lain itu juga mengalami hal yang sama. Walaupun di sini saya itu nggak pernah pulling data ya tentang konten kreator lainnya, tapi saya tahu kondisi ini itu disebabkan dari iklim sosial media kita sekarang yang semakin uraan, semakin redundan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ya, sebenarnya saya di sini tuh pengen menjelaskan bagaimana ekosistem sosial media kita hari ini itu membuat orang-orang itu miskin ide, miskin orisinalitas, dan bener-bener gak bisa membuat sesuatu yang baru di sosial media, dan itu menyiksa saya beneran. Oke teman-teman, saya LVW dan inilah analisis saya. Teman-teman pernah nggak sih ketika buka TikTok itu ngelihat sebuah video gitu ya? Video itu menjelaskan, anggap aja tentang apa ya? Paling umum iki apa ya? Masalah sekarang itu keumuman itu sudah nggak ada, semuanya itu udah masuk kepada level yang sangat individual. Konten itu, algoritma itu mengarahkan kita itu untuk stay di satu niche yang sama, di satu cara pandang yang sama, di apa ya ngarani ya, di opini-opini yang serupa. Misal kalau kita pro Prabowo gitu ya, konten-konten yang muncul kita pro Prabowo semua. Nek kita pro Jokowi ngono, yang muncul pro Jokowi semua. Kalau kita SJW udah konten yang muncul SJW semua. Nah, ini teman-teman, fenomena yang saya sebut sebagai echo chamber. Echo chamber itu maksudnya kayak gini. Kamu itu punya opini. Opinimu itu kamu utaran ke publik, tapi gak ada yang bantah opinimu gitu loh. Semuanya itu memvalidasi dirimu. Akhirnya dirimu itu merasa benar sendiri. Nah, itu fenomena sosial media kita hari ini, di mana kesalahan itu ndak ada. Yang ada itu adalah cuma kebenaran versi siapa. Akhirnya di titik ini penilaian atas kebenaran itu tadi ruwet. Tadi wakeh. Misal anggap ini kita ambil contoh kasus FHUI yo. Mas-mas nang warung kopi sing nang deso itu akan menganggap bahwa kasus itu adalah kasus biasa karena mereka tiap hari melakukan. Tapi ketika orang di kota yang sudah terpapar dengan ide-ide modernitas akan menganggap itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Padahal di tempat lain itu kesalahannya bisa dianggap tidak. Jadi ono relativisme yang bener-bener iki diutilisasi lewat echo chamber kok ngene iki. Jadi akhirnya apa yo? Jadi akhirnya orang-orang di sini tuh jadi lebih
terperangkap dalam opini-opini mereka sendiri, opini-opini serupa. Nah kayak gitu, algoritma itu cara kerjanya kayak gitu. Dan kalau sudah kayak gitu ya teman-teman ya, teman-teman coba lihat sih, ada berapa konten serupa yang teman-teman lihat. Misalnya kalau kita lihat konten kritik Prabowo dikritik karena MBG, ada berapa juta konten di luar sana yang sebenarnya mengkritik MBG itu dengan cara yang sama, dengan sudut pandang yang benar-benar sama, dengan gaya berbahasa yang mungkin mirip-mirip lah ya. Intinya itu yang beda itu cuma yang ngomong sama akunnya. Fenomena keberlimpahan konten seperti ini dan banyaknya replikasi konten-konten seperti ini yang saya sebut sebagai the redundancy of information. Sekarang informasi itu redundan, ada banyak pengulangan terhadap satu informasi yang tidak perlu. Dan kok bisa sih orang-orang itu mengulang informasi yang tidak perlu kayak gitu? Apa motivasinya? Ya jelas duit. Semua orang sekarang itu pengen jadi konten kreator. Semua orang itu sekarang pengen jadi sumber informasi. Dan karena semua orang pengen kayak gitu, muncul devaluasi terhadap informasi itu sendiri. Informasi, ide itu sekarang itu udah gak ada harganya teman-teman. Sumpah. Teman-teman misalnya anggap kayak gini, yang saya lakukan kemarin ya, pernah ya, ngeritik NU gitu loh ya, NU feodal. Nah sekarang orang yang mengeluarkan ide NU feodal itu sekarang udah gak ada harganya. Ide tentang NU feodal itu udah ratusan dan ribuan kali itu direplikasi oleh jutaan konten kreator di sana. Dan pertanyaannya, apakah itu murni untuk ilmu? Apakah itu murni untuk kritik sosial? Ya enggak. Banyak kok orang di luar sana itu yang kepengennya itu cuma nyari uang. Itu adalah fenomena sosial media yang hari ini itu sangat saya resahkan. Itu saya resah banget itu terhadap fenomena sosial media kayak gitu. Dan itu membuat saya apa ya, rodok aras-arasan konten. Akhirnya apa ya, aku berjuang untuk menjadi orisinal di tengah dunia yang hari ini tuh perangnya itu sangat asimetris. Asimetris ini maksudnya kayak gimana? Algoritma hari ini tuh memaksa konten yang dalam, konten-konten selevel anggap aja Ferry Irwandi, versi Bagus Mulyadi, versi oversimplified itu bertarung dengan konten kreator kecil yang bikin idenya itu cuma pakai AI. Ada banyak Pak orang di luar sana itu yang beneran pinter menulis konten dengan sepenuh hati, menulis kedalaman teoritis yang bener-bener bagus, tapi kalah algoritmanya sama orang yang cuma generate konten dari AI. Nah itu loh, problemnya itu selalu di situ. AI itu bagus, tapi akhirnya kan manusia kan melepaskan agensi berpikirnya itu kepada AI. Mereka mendelegasikan fungsi berpikirnya ke AI. Ya jadinya pasti bagus. Nah ini kan sebenarnya pertarungannya rada asimetris ya teman-teman ya. Orang yang berpikir secara dalam untuk satu konten, orang yang berusaha untuk menjelaskan tiap konteks, tiap konsep, tiap definisi dari apa yang dia omongkan itu akan kalah dengan orang yang bikin kontennya itu cepat dan mengedepankan sensasi. Akhirnya di situ Pak ya, orang-orang pemikir yang berusaha untuk memberikan ilmu itu ya kalah Pak. Kalah sama konten kreator faceless yang gak ngeluarin muka, yang berlindung di belakang channel faceless ketika membicarakan apa itu jenenge topik-topik sensitif, gak berani nunjukkan wajah ketika mereka mengkritik sesuatu. Itu akhirnya mereka yang menang. Sedangkan orang-orang yang beneran bikin konten dengan serius, wajahnya dikelihatankan, berani mengkritik, itu harus berhadapan dengan banyak resiko. Yang pertama, resikonya jelas diparani. Resikonya jelas, orang pertama ketika berkritik dengan resiko diparani. Terus yang kedua itu adalah resikonya kontennya gak payu. Soalnya orang-orang lebih nyaman nonton konten faceless yang mereka ngomongnya itu bahkan gak ada ekspresinya, ngomongnya itu sangat datar, tapi mereka itu memberikan informasi yang sangat sensitif. Itu pun diolahnya pakai AI. Ada banyak contohnya. Kemarin saya pernah lihat beberapa channel yang kayak gitu. Dan gak beberapa tok, banyak Pak channel yang kayak gitu. Nah itu, dan dari situ ya ini yang membuat saya sebelum akhirnya saya itu rodok ngalamin nihilisme kreatif yo. Bosok kasarane ku yo, nihilisme kreatif itu loh. Jadi gini ya teman-teman, saya itu punya keyakinan kayak gini. Ilmu itu bukan punyanya institusi, alias kasarannya kamu itu gak harus di kampus Pak untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah jadi saya ini tuh adalah orang yang punya semangat untuk menyebarkan ilmu yang saya punya itu kepada masyarakat. Dan ilmu ini tuh bukan bentuk ilmu raw gitu ya. Kasarannya bukan aku ngajar sosiologi, bukan aku ngajar filsafat, bukan. Tapi ilmu yang sudah saya aplikasikan untuk membaca realitas di sekitar kita. Lah itu makanya kan akhirnya aku kan jarang kan membuat video yang full edukatif tentang konsep. Lebih banyaknya itu mengambil objek terus tak analisis, mengambil objek tak analisis lah kayak gitu kan. Nah itu kan bagian dari saya mengaplikasikan ilmu saya. Nah itu
hari ini tuh yang terjadi itu adalah orang-orang yang seperti saya ini kan banyak juga di luar sana yang pinter-pinter itu akhirnya kalah atau enggak beledos videonya atau gagal di dalam fase pemulaian. Kalau wis terkenal ya ojo diomong lo yo. Intinya orang-orang yang seperti saya ini itu gagal dalam proses pemulaian itu karena audiensnya itu lebih seneng dengan ilmu versi industri. Ilmu versi industri ini maksudnya sing kayak apa sih? Jadi hari ini tuh orang itu bisa dianggap berilmu itu bukan karena mereka ini terstruktur sistematis berpikirnya dan benar-benar bagus dalam membedah realitas, bukan. Tapi ketika mereka itu kenceng dalam berbicara. Kenceng iki maksudnya apa? Sat-sat buat das-des ngono ya. Padahal gurung tentu bener. Kasarane kok lek ngritik iku kewenceng. Lek melawan sebuah kemapanan iku buanter. Ketika dia itu menyampaikan opini itu sewangar ngono lah. Kasarane koyo ngono iku. Padahal ya struktur berpikirnya itu belum tentu bener. Akhirnya ya di situ yang terjadi ku apa? Ada makna yang tererosi ya teman-teman. Tererosi ini maksudnya kayak apa? Jadi konten bagi orang-orang yang beneran belajar itu kan sarana edukasi ya. Tapi bagi industri konten itu cuma jadi inventory iklan. Dari kasarannya koyo konten ini tuh cuma jadi alat untuk ngejar traffic. Nah akhirnya kan maknanya itu kan tergerus. Yang awalnya konten edukasi itu beneran dibentuk untuk mengedukasi, tapi pada akhirnya konten edukasi ini pun dijadikan alat untuk nyari traffic, nyari view. Wes kasarannya kayak gini ya teman-teman ya. Saya tuh pernah kan bikin konten yang kritik NU atau tentang orientalisme, tentang dan beberapa hal lainnya itu ya. Nah itu kan sebenarnya saya bikin itu murni untuk edukasi dan pembedahan saya terhadap realitas sosial di sekitar saya toh. Nah pertanyaannya kan, ini konten yang saya buat dengan tujuan untuk membedah itu kan saya. Tapi yo Nekono coba lihat ya, ada berapa orang di luar sana itu yang sebenarnya itu bikin konten sensasi tapi dibungkus sampai konten edukasi. Ada banyak Pak. Ya, itu bahasa gampangnya itu konten sensasi berkedok konten edukasi. Akhirnya ya teman-teman ya, karena itu terjadi, moral saya capek, bikin konten itu susah. Apakah harus saya balance di antara dua hal itu atau enggak? Akhirnya ya apa ide enggak keluar-keluar, termasuk ini saya masih membiasakan ngomong pun rada angel kan, rada plegak-plegok, rada susah. Ya pemane keadaan wis wirang konten. Nah, itu teman-teman keresahan saya dalam dunia sosial media hari ini. Ya walaupun rodok bulet ya, tapi intinya itu sederhana. Sosial media sekarang itu ancur-ancuran. Sumpah sosial media sekarang itu ancur-ancuran. Informasi itu banyak. Memilah-milah informasi itu juga susah. Nyari data di dalam sosial media ini, orang yang kredibel itu yang mana, yang enggak kredibel yang mana, susah kan akhirnya. Jadi teman-teman itu keresahan saya. Dan udah saya ceritakan, tapi tenang, saya balik kok ngonten lagi. Udah ada konten yang diedit, udah ada konten yang dikerjakan, dan udah banyak ide. Ide itu udah masuk lagi, udah influx lagi lah di kepala saya. Akhirnya ya sudah ya teman-teman, saya LVW, saya sudahi yeping saya hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.